Oke, balik lagi di konten saya di Zainal Abidin Studio. Jadi di kesempatan ini mungkin sama ya di video sebelumnya, bahwasanya kedepannya mungkin saya akan upload beberapa video. Saya berencana untuk sharing ke teman-teman apa yang menjadi pengalaman saya ya selama bekerja di tambang ya. Jadi dengan dibuatnya video ini harapannya teman-teman bisa mengetahui seperti ini ya gambaran umum orang kalau bekerja di tambang, seperti itu ya teman-teman. Baik, di kesempatan ini, di siang ini, kebetulan ini sudah jam istirahat, saya ingin sharing berkaitan 5 hal yang dirasakan oleh teman-teman yang bekerja di tambang, khususnya yang di remote area. Ini mudah-mudahan bisa menggambarkan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang bekerja di tambang, baik itu yang operator, mekanik, atau di posisi-posisi yang lain seperti itu. Baik, yang pertama yaitu berkaitan dengan sinyal. Nah, mungkin banyak kontraktor khususnya di tambang menjadi PR khusus ya ketika membuka project khususnya. Ini yang menjadi kendala utama kita biasanya itu di sinyal. Nah, rata-rata di tambang itu kalau misal belum settle, itu biasanya memang sinyal ini tidak ada ya teman-teman. Baik itu yang Telkomsel, M3XL dan lain-lain itu tidak ada. Jadi kita hanya mengandalkan WiFi yang ada di office. Syukur-syukur kalau di mes ada WiFi. Nah, pengalaman saya dulu di Maluku terutama, itu pernah saya merasakan hanya bisa internetan hanya pada saat jam kerja. Jadi jam bekerja dari pagi sampai malam. Nah, selebihnya ketika kita sudah pulang ke mes itu sudah tidak ada untuk sinyal. Jadi benar-benar dari segi komunikasi dengan keluarga kita benar-benar terbatas. Makanya pengalaman saya kemarin, pada saat kita mau komunikasi dengan orang tua atau dengan pasangan kita, ya pintar-pintar saja kita mengatur waktunya ya. Makanya saya selalu telepon biasanya pada saat pulang kerja dan posisi saya masih di office. Soalnya kalau di mes itu sudah pasti tidak ada sinyal. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan cuaca. Nah, cuaca ini rata-rata tidak menentu ya teman-teman. Jadi kadang bisa panas, bisa hujan. Kadang bisa hujan terus, bisa panas terus. Makanya kita kalau di remote itu biasanya tidak bosan-bosannya menyampaikan berkaitan dengan cara hidup sehat di tengah hutan atau di remote area. Salah satunya menjaga jam tidur. Nah, ini untuk operator, mekanik, all karyawan ini selalu kita sampaikan untuk menjaga jam tidur mereka ya, supaya kesehatan mereka juga tidak terganggu ya teman-teman, mengingat apalagi cuaca itu tidak menentu. Jadi untuk teman-teman yang dari segi kesehatannya, dari segi fisiknya itu lemah, biasanya lebih gampang sakit ya kalau misal bekerja di remote area. Apalagi akses kita juga serba susah. Jadi ya kita benar-benar berkewajiban menjaga badan kita tetap sehat di kondisi atau di cuaca apapun seperti itu. Kalau misal sudah sakit itu bisa susah ya teman-teman, meskipun kita juga ada paramedik. Kalau di site atau di tengah hujan juga ada yang bagian medik, cuma dari segi obat biasanya kan terbatas ya teman-teman. Jadi ya kita selalu mewanti-wanti, selalu mengingatkan teman-teman untuk menjaga kesehatan seperti itu. Yang ketiga yaitu sepatu berlumpur. Nah, ini makanya kan untuk teman-teman yang bekerja di tambang terutama, kita biasanya pakai APD ya teman-teman, alat pelindung diri. Nah, untuk kaki sendiri biasanya kita memakai sepatu safety atau safety shoes. Nah, tujuannya kenapa? Kalau kita kerja di perkantoran ya mungkin kita masih bisa pakai sepatu ya teman-teman, sepatu yang sifatnya bebas. Tapi kalau sudah di area tambang, jadi pulang kerja, berangkat kerja, kita diwajibkan menggunakan APD. Salah satunya yaitu safety shoes. Soalnya apa? Kalau di jalanan itu kita biasanya jalannya berlumpur.
Jadi tidak mungkin kita menggunakan sepatu yang biasa karena berkaitan dengan safety, apalagi pakai sandal ya teman-teman. Nah di mes pun sama. Kalau di tempat saya dulu itu mesnya, di depan mes itu posisi tanahnya itu berlumpur. Jadi kalau misal kita pakai sandal otomatis akan tenggelam. Jadi lebih banyak yang pakai sandal posisinya terputus karena apa? Ambles ketika jalanan sudah berlumpur. Ditambah kalau misal cuaca hujan itu malah kita susah kalau mau main ke kamarnya teman-teman. Makanya kita selalu pakai sepatu kalau misal posisinya mau main ke kamarnya teman-teman, seperti itu. Yang keempat, nah ini kopi saset atau kopi bubuk ya teman-teman. Ini biasanya memang suatu keharusan ya, apalagi ini sifatnya keharusan ya teman-teman, khususnya yang pengawas. Nah itu sudah pasti dari pagi sampai sore hal yang paling dicari sebelum bekerja itu sudah pasti kopi hitam, dan ini sifatnya wajib. Dan rata-rata pengawas yang ada di tempat saya kemarin itu rata-rata penikmat kopi semua, bahkan yang perempuan pun sama minum kopi, soalnya itu minuman yang istimewa ya kalau di site ya teman-teman, seperti itu ya, meskipun saya sendiri juga tidak ngopi ya. Nah, yang kelima yaitu waktu cuti. Nah ini untuk teman-teman yang bekerja di remote area sudah pasti waktu cuti ini waktu yang benar-benar ditunggu-tunggu ya. Ini kenapa? Karena momen cuti ini ya momen yang ditunggu oleh teman-teman untuk berkumpul dengan keluarga masing-masing, berkumpul dengan anak istri, orang tua, dan seterusnya, seperti itu. Jadi sangat sensitif ketika kita ada karyawan kita terjadwal cuti yang seharusnya sudah melampaui hari yang sudah ditentukan, tiba-tiba dari manajemen atau di lapangan butuh tenaga dia, akhirnya kita mundurkan. Nah ini sebenarnya serba sensitif ya teman-teman. Misal di roster cutinya dia harusnya di 10 minggu, kerja 2 minggu cuti, akhirnya karena operasional, karena ada kebutuhan di lapangan, kadang case-case memundurkan karyawan cuti pun sudah menjadi hal yang biasa. Jadi pintar-pintar kita dalam penyampaian atau meyakinkan mereka bahwa ya kita mundurkan karyawan bukan karena alasan pribadi, karena memang operasional di lapangan, seperti itu. Balik lagi soal cuti, jadi momen cuti ini selalu yang ditunggu oleh teman-teman pada saat bekerja di remote. Bahkan ada yang sudah kembali dari rumah, kembali dari cuti itu sudah menghitung kapan saya cuti, seperti itu. Jadi benar-benar momen cuti ini momen yang ditunggu oleh teman-teman yang ada di site, terutama yang bekerja di remote area, seperti itu teman-teman. Jadi itu 5 hal yang dirasakan oleh teman-teman pada saat bekerja di remote area, khususnya teman-teman yang bekerja di sektor pertambangan, seperti itu. Mungkin dari saya itu dulu ya teman-teman, mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan apa yang saya sharingkan hari ini juga bisa membuka pengetahuan teman-teman, bisa membuka wawasan teman-teman bahwasanya oh ternyata bekerja di tambang itu seperti ini. Kalaupun tidak pernah mengalami atau tidak punya pengalaman kerja di tambang, setidaknya teman-teman punya gambaran, oh seperti ini loh kalau kerja di tambang, seperti itu ya teman-teman. Oke, dari saya itu dulu. Nanti kalau misalnya ada hal yang ingin saya sharingkan, saya akan buatkan video lalu akan saya upload seperti format yang sekarang. Oke, dari saya cukup itu dulu ya teman-teman. Kalau ada kritik saran bisa langsung komen di bawah. Kalau misalnya ada ide yang ingin teman-teman tanyakan bisa disampaikan di komen. Nanti kalau ada waktu saya akan usahakan untuk bikin videonya. Dari saya cukup, terima kasih.